Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang karena banyaknya tingkat kriminalitas ataupun seperti begal, perampokan ataupun pembunuhan itu jadi satu yang bikin saya itu prihatin. Kenapa? Karena kalau ditanya manusia mana sih yang pengen jadi penjahat, pembunuh, rampok, begal, maling, pasti semua orang akan bilang saya pengen jadi orang yang baik. Tapi terkadang keadaan lingkungan itu berpengaruh pada perilaku manusia. Aku kasih contoh, jika kemiskinan ataupun sulitnya lapangan pekerjaan, tentu saja ini akan membawa dampak yang sangat ketara pada masyarakat ataupun sosial. Ketika lapangan pekerjaan sulit, banyak rakyat itu yang kelaparan, tentu saja dengan mereka itu untuk bertahan hidup antara jadi pengemis ataupun mereka jadi maling, begal dan sebagainya. Kalau saya bilang orang kalau udah ngerasain enaknya ngemis, dia akan ngemis terus, dia nggak mau usaha. Kenapa? Karena dia udah merasa nyaman. Ketika udah ngerasa nyaman, dia dapat untung dari nggak perlu kerja keras, tentu aja dia akan milih jadi ngemis terus. Itu udah jadi penyakit masyarakat. Dan kita sering lihat nih, ternyata yang ngemis di jalanan itu malah orang-orang yang kaya, yang mungkin pada awalnya hanya nyoba-nyoba, tapi keterusan. Ada juga yang sulit dapatnya lapangan pekerjaan, entah karena nggak lulus sekolah ataupun karena nyari kesana kemari nggak dapat pekerjaan nih, akhirnya terpaksa demi apa? Demi bertahan hidup. Kalau ditelusuri seperti ini, kalau contohnya Indonesia nih, negara yang kaya, hasil alamnya banyak, uang negara itu bisa loh nyiptakan banyak lapangan kerja untuk rakyatnya sendiri dengan gaji yang lebih baik lagi daripada yang sekarang dengan UMR rendah. Tapi sayangnya uang negara itu habis untuk para pejabat korup, untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga dan golongan mereka sendiri. Itu kenapa gaji Indonesia itu termasuk yang rendah, kriminalitas meningkat. Dan kalau Pak Luhut nanya kenapa Indonesia krisis ekonomi, berarti Pak Luhut ini goblok sekali, masih bisa nanya ke pakar ekonomi, sedangkan dia ada di pemerintahan udah puluhan tahun, mulai dari zaman Jokowi dan Prabowo ini dia juga ada, dan ini dia masih nanya ke pakar ekonomi. Saya yang rakyat biasa aja nggak bisa ngerti kenapa Indonesia bisa mengalami krisis ekonomi. Aku kasih lagi satu contoh. Misalnya nih, seharusnya Bu Sri Mulyani ini, dia tahu nih uang negara itu berapa, bisa untuk berapa tahun. Jadi waktu Jokowi itu pengen bikin kereta cepat seperti Wus ataupun dia bikin IKN, Sri Mulyani itu bisa ngerem Pak Jokowi, Pak, keuangan lagi nggak baik-baik aja atau stok uang itu nggak ada, jadi nggak perlu bikin IKN ataupun kereta cepat Wus karena itu nggak penting-penting banget. Tapi karena ego, karena pengen nama, kereta cepat itu dibikin walaupun itu rakyat Indonesia nggak butuh-butuh banget. Yang butuh paling cuma orang-orang kaya, dan orang-orang kaya di Indonesia itu nggak nyampe 70%. IKN itu juga nggak butuh-butuh banget, tapi ngabisin uang segitu. Sedangkan utang luar negerinya banyak banget nih. Seharusnya daripada buat bangun yang nggak penting, buat bayar utang ataupun untuk membangun yang ada di Indonesia, benerin tuh hal-hal yang penting buat rakyat, biar rakyatnya itu punya lapangan pekerjaan. Tapi karena pemerintahan Indonesia itu nggak tahu nyontoh dari mana,
Ya ini, bahkan korupsi aja diampuni. Udah jelas-jelas korupsi itu yang jadi salah satu penyebab krisisnya ekonomi. Orang dengan watak dan karakter korupsi, walaupun di penjara, ketika dia keluar dia akan kumat lagi, karena udah menjadi penyakit, karena udah merasakan bahwa korupsi itu enak, bisa kayak 7 turunan, di penjara pun dapat fasilitas bagus, gak ada efek jerahnya. Dan kita sebagai rakyat gobloknya minta ampun, setiap 5 tahun sekali mereka datang nih, partai politik, membawa nama-nama yang itu-itu aja, dan kita itu seneng dapat beras, dapat sembako, dapat uang untuk milih orang-orang goblok ini. Setelah menang, mereka lupa nih sama kita yang ngenes. Uang yang seharusnya untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, bisa untuk menolong pendidikan yang mahal, kesehatan yang mahal, memajukan Indonesia itu, bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Ini malah dihabiskan dari puluhan tahun turun-temurun, cuman untuk satu gelintir orang, hanya untuk keluarga itu aja. Orang kalau waras pasti nggak pengen hidup di negara yang korup, negara yang nggak adil, negara yang nggak bisa menjamin masa depan generasi yang akan datang jauh lebih baik lagi. Itu yang saya rasakan. Bedanya Hong Kong dengan Indonesia. Hong Kong itu hukumnya tegas. Jadi kayak perempuan kayak saya ini, kemana-mana aman. Ada apa-apa, polisi 24 jam tanpa harus bayar pelicin. Beda dengan Indonesia. Indonesia lapor polisi harus ada uang pelicin. Perempuan juga nggak aman. Kadang diculik, kadang ada yang dikena perkosa, ada yang dibunuh dan sebagainya. Ini kalau negara pengen aman, tenang, damai, makmur, rakyatnya harus punya pekerjaan, gaji yang mencukupi. Rakyat ketika udah punya pekerjaan, hidup tenang, bahagia, kriminalitas menurun, rakyatnya juga seneng, pemimpinnya juga seneng. Tapi kalau pemimpinnya cuma yang seneng-seneng aja, numpukin harta buat diri sendiri, rakyatnya nggak kepomo, atau rakyatnya itu nggak terurus, ya kriminalitas meningkat, ya mulai dari perampokan, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Dan ini akan jadi tanggung jawab pemerintah. Kalian udah seneng-seneng nih korupsi, tapi belum dapat hukuman. Kalian udah seneng-seneng nih jadi pejabat korup, tapi belum dapat hukuman. Kalian rakyat nih yang suka money politik, yang suka dengan money laundry ataupun hal-hal yang jelek-jelek nih, kalian udah menikmati itu, kalian belum bayar dari hal-hal yang jelek itu. Orang bilang ada penebusan dosa. Ini kalau kita belajar tentang agama, ini. Jadi kalau Pak Luhut nanya ke pakar ekonomi, selama ini ngapain aja? Udah tahu masalahnya di mana, intinya di mana, dan masih cuma teori, retorika, cuman buat nenangin rakyat. Rakyat itu nggak butuh ucapan, tapi rakyat itu butuh kerja nyata, lapangan pekerjaan. Orang kalau udah punya pekerjaan, hidup enak, ayem, adem, tentrem sama keluarga. Kalau udah itu, mereka nggak ada kepikiran atau niat jelek buat ngerampok, buat ngejarah, buat maling dan sebagainya lainnya. Tapi ketika pemerintah atau pemimpin, pejabat korup nih nggak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, rakyatnya nih yang jadi preman kecil-kecil, ujung-ujungnya ya di penjara.
yang di atas. Jadi penjara, tapi remisi itu. Kalau kita orang normal, kita orang waras, mana mau kita hidup di negara yang seperti itu. Selamat malam dan sampai jumpa.